Sempat disebut keterbelakangan mental, ternyata Sudirman normal, cuma pemalas dan panik tertekan. Membongkar sosok Sudirman terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang ternyata normal saja. Anggapan yang menyebutkan Sudirman abnormal atau keterbelakangan mental akhirnya terjawab. Ternyata Sudirman anaknya biasa saja dan sama seperti orang lainnya. Hanya saja, inilah perbedaan Sudirman dengan teman-teman sebayanya. Ternyata Sudirman bisa dikatakan anak yang pemalas. Jadi sosoknya tak mau pusing atau tak mau ribet. Sudirman pendiam. Kalau anak-anak Yabia menurut saja, ungkap salah satu keluarga Sudirman usai menjenguk Sudirman di lapas di Bandung, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Perilaku Sudirman yang bikin keluarganya tak habis pusing adalah kala ia mengaku malas sekolah. Biasanya Sudirman akan menggulung baju sekolahnya dan kemudian ia sembunyikan. Kemudian, ia juga disebut sebagai biang kerok hingga akhirnya terpidana di penjara dalam kasus kematian Vina. Karena Sudirmanlah yang mengaku membunuh dan adanya ruda paksa. Namun, 8 tahun berlalu, kondisi Sudirman secara psikologis terungkap. Kuasa hukum Sudirman, Titin Prilianti mengungkapkan jika Sudirman tidak bisa tertekan. Sudirman memang berbeda dari terpidana lainnya. Jika ia tertekan, maka ia akan panik, terang Titin. Sudirman direncanakan akan dihadirkan di persidangan PK. Namun untuk merealisasikan rencana tersebut, pihak kuasa hukum akan melakukan tes psikologis. Sudirman komunikasinya lambat. Kalau mengingat lama dan sering lupa, ungkap Jutong Wongso kuasa hukum terpidana kasus Vina. Sudirman rencananya akan dipindahkan ke lapas kelas 1 Cirebon besok, Jumat, tanggal 30 Agustus tahun 2024. Sudirman akan dipindahkan dari lapas Bancai, Bandung, ke lapas kelas 1 Cirebon. Sebelum berada di lapas Bancai, Sudirman ditahan di rutan Polda Jabar selama 3 bulan. Kepada keluarga dan kuasa hukumnya, Sudirman mengaku diintimidasi oleh penyidik Polda Jabar. Bahkan Sudirman mengaku disuruh menulis surat pernyataan tidak ingin ditemui oleh siapapun. Saat berhasil ditemui keluarganya, Sudirman lalu mencabut kuasa dari pengacara yang ditunjuk Polda Jabar. Kini Sudirman pun akan dipindahkan ke lapas kelas 1 Cirebon bersama dengan 6 terpidana lainnya. Menurut Tony RM, jika benar Sudirman besok akan dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon dari lapas Bancai, berarti sudah plong keluarga dan para penasihat hukum Sudirman. Karena kalau sudah di lapas kelas 1 Cirebon, keluarga Sudirman pun akan mudah untuk membesuk. Tidak ada lagi kekhawatiran Sudirman diperlakukan aneh-aneh atau diintimidasi atau dipaksa lagi untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan, kata Tony RM. Sebab kata dia, jika Sudirman masih berada di lapas Bancai, maka masih ada kemungkinan ada oknum-oknum dari penyidik Polda Jawa Barat yang mudah masuk ke lapas Bancai. Tapi kalau di Cirebon nanti akan terkontrol siapa saja yang masukkan. Karena kalau di Cirebon itu lebih dekat dengan keluarga sehingga keluarga pun nanti pasti akan secara intens membesuk Sudirman, jelasnya lagi. Tony RM juga menceritakan kebahagiaan Titin Prilianti saat menceritakan kabar Sudirman akan dipindahkan ini.